Rekening bengkak. Rekening bengkak. Bu Pertiwi. Rekening apa? Oke, boleh. Rekening gendut. Harusnya gendut, tapi bengkak juga nggak apa-apa. Sama-sama bengkak gendut. Hebat. Perolehan. Julia 2, Dina 1, dan Bu Pertiwi 1. Yang lain siapa yang lain? Gambar berikutnya. 1, 2, 3. Rambut. Lia. Pohon keramat. Pohon keramat. Ini jangan-jangan Lia nih setiap malam mainnya seperti ini, Lia. Pohon keramat. Dia dapat 3 loh. Pohon keramat. Lia 3, Lia. Oke. Kayaknya ini terakhir deh kalau nggak salah. Coba kita klik lagi ya. Oke, ada yang terakhir ternyata. Siap? Lia ini udah pasti juara. Lia udah pasti juara. Yang bertarung sekarang hanya Dina dan Bu Pertiwi. Oke? Dina dan Bu Pertiwi. Gambar terakhir, siapa yang bisa jawab, dia yang menang. Siap, Dina, Bu Pertiwi? Yap. 1, 2, 3. Nah, gampang lagi. Yang lain nggak usah ikutan. Dina. Baik. Apa ya? Sehat tenaga, bukan? Salah. Bu Pertiwi bisa menjawab? Cuma berdua yang. Yuli. Sekuat tenaga. Bu Pertiwi. Kuat tenaga. Oke. Jadi malam hari ini yang mendapatkan pulsa 20.000 adalah Lia dan Bu Pertiwi. Nanti bisa minta kepada Bang Putra. Bercanda. Nanti setelah ini saya hubungi dan kita berdoa bersama. Sepeda. Oke, game sudah beres. Saya serahkan kepada Pak Kardiman yang membawakan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Ya. Kita doa dulu ya. Langsung ya. Ya. Langsung apa doa dulu? Boleh doa dulu, Pak. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Kalau malam hari ini di mana kami mengadakan pesan keluarga, kami tidak bersama-sama satu tempat, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap mempersatukan kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana kami sharing juga Engkau mengurapi setiap kami. Lalu sharing kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti akan firman-Mu. Kami percaya melalui sharing kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam pesan kami ini ya Bapa. Urapi acara kami dari awal sampai selesai Tuhan, Engkau beracara. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, kita kemarin mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sukayadi dari Jombang ya. Jadi kemarin disampaikan tentang dari Filipi 4 ayat 13. Saya akan katakan dari 4 sampai 3 dari Filipi 4:13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan ini kalau saya dengar ataupun kita dengar kayaknya sering sekali gitu ya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh hamba Tuhan. Kayaknya mulai pandemi
firman Tuhan ini bolak-balik itu disampaikan oleh hamba Tuhan. Kenapa itu disampaikan? Inilah satu membuat kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Inilah membuat supaya kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tentunya ketika kita baca firman Tuhan ini, kita dengar firman Tuhan ini, apapun yang kita punya masalah-masalah, apapun yang kita alami, maka kita percaya segala perkara apapun yang kita alami. Jadi seperti firman Tuhan berkata, perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus tentunya. Jadi apapun kita hadapi pada saat-saat sekarang, baik dalam ekonomi, baik dalam masalah apa, pekerjaan, baik dalam keluarga di masa-masa pandemi ini, tapi kita percaya masalah apapun kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan segalanya tetap melindungi kita dan menuntun setiap kehidupan kita. Jadi pada saat-saat sekarang ini banyak orang kesusahan ya, baik dalam pekerjaan, ada yang PHK gitu ya, pendapatan udah pasti berkurang. Tapi banyak juga orang masih berkelimpahan. Jadi diajarkan kemarin di sini supaya yang berkelimpahan belajar untuk memberi bagi yang berkekurangan gitu kemarin ya. Jadi di firman Tuhan ini sangat menguatkan bagi setiap kita, setiap apapun kita hadapi pada sekarang ini. Seperti firman Tuhan berkata dari 1 Korintus kemarin yang disampaikan juga, 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan di situ kemarin, saya akan bacakan dari firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apapun kita hadapi pada sekarang masa-masa sekarang, tapi kita percaya seperti firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pencobaan-pencobaan apapun yang kita hadapi, yang kita alami sekarang, tidak melebihi kekuatan kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sangat luar biasa sekali kemarin yang disampaikan Pak Sukayadi ya. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu sangat luar biasa bagi kita sebagai pegangan kita di masa-masa sekarang. Ketika kita punya masalah pun, jadi masalah-masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita yang diberikan Tuhan kepada masalah-masalah apa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi mari kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan apapun yang kita alami pada sekarang. Kalau masalah kekurangan, artinya di dalam kekurangan itu bisa di situ kita semakin mengandalkan Tuhan. Di dalam ketika kita ada masalah atau sakit, di situ kita semakin datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkenaan kepada setiap kita. Karena firman Tuhan juga sangat jelas tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu yang disampaikan Pak Paulus ke jemaat yang di Filipi gitu ya. Itu yang saya dapatkan kalau dari firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Nanti teman-teman bisa menambahin juga. Itu dari saya, nanti kita sharing sama-sama, boleh yang lain. Bapak Ibu boleh menyampaikan juga firman Tuhan apa yang didapatkan minggu kemarin. Amin. Ya. Amin. Kita serahkan kepada Pak Saron. Oke, langsung aja kita sharing. Kayaknya ini cuma 9 orang, jadi nggak perlu dibagi seperti kemarin. Oh gitu. Jadi Pak Kardiman aja tetap yang pimpin sharing sampai nanti kita akhir beres. Oke. Nah,
Ya, kalau karena kita kemarin memang janjinya dipisah, tapi karena kita nggak semua ikut, hanya 9 ya, 10 ya. Jadi 9. kita sama-sama sharing dah. Boleh yang lain, siapa yang duluan? Nanti hadiahnya ada dari surga. Nia, masih di Nia ini Bang. Ya, silakan. Tadi kan pulsa. Kok ini berkat Tuhan dari surga. Silakan. Siapa Ibu Pertiwi ya? Amin aja. Oh, amin. Ya. Yang lain, coba. Pak Dwi, boleh tuh Pak Dwi. Gak ada suaranya. Di-unmute dulu Pak Dwi. Belum, nggak ada suaranya. Nggak ada. Oh, bentar. Ya, oke. Ya, oke. Ya. Keren. Mungkin malam ini akan diwakilkan istri saya, Pak. Dia punya unek-unek. Ayo. Ya. Ya, untuk sharing malam ini sih yang saya dapat sih, dari bentar ya. Ya, kedekatan. Ya dan sama ya kayaknya sama yang minggu kemarin kan di 3 bulan. Kalau yang saya dapat sih ya emang kita intinya sih mengandalkan Tuhan dan berserah pada Tuhan untuk di masa pandemi ini sih udah hampir 3 bulan ya. Kami tuh di keluarga itu ya kalau berdampak banget buat di kehidupan kami, intinya karena kan kalau untungnya saya punya Tuhan, jadi kita bisa ada yang kita minta, ada punya bapak kayak punya bapak gitu. Kalau kita nggak punya Tuhan, aduh yang ada gimana ya? Sebabnya kan permasalahannya kalau di dalam perekonomian di zaman pandemi ini kan suami saya kan nge-grab kerjaannya. Kalau yang punya kalau kerja di kantoran mungkin biarpun diliburkan atau apa kan masih dapat penghasilan. Kalau kita dia keluar berarti ada yang naik, berarti kita baru dapat pendapatan. Kalau nggak itu kan nggak ada gitu intinya. Ya di sininya kalau kita misalnya berpatokan sama itu aja yang ada, kita semakin jatuh dan semakin rumah tangga tuh semakin nggak harmonis. Yang ada bisa gontok sini gontok sana. Tapi di sini saya sama Dwi tuh belajar betul mengandalkan Tuhan, belajar bersyukur. Untungnya kami berdua tuh punya ini pemikiran sama, kata dia, Mi biarpun nggak ada sekolah diliburin, kerjaan diliburin, nggak ada yang penting keluar dulu, intinya kita berusaha dulu. Karena kan kalau menurut kami, karena kan Dwi kan kerjanya Grab di jalan, berarti apapun yang terjadi harus keluar dulu, ada actionnya dulu, ada usahanya lah intinya. Jadi dia tetap keluar, jadi biarpun dapat atau enggak ya kita saling kasih semangat aja. Misalnya dia keluar, gimana Pi? Gimana, udah rame belum? Ada pecah telur belum? Kan intinya begitu kalau di kami. Terus mau dapat mau enggak ya bersyukur aja. Artinya apa yang dia dapat biarpun belum dapat sekarang ya mungkin besok dapat, belum dapat mungkin berkatnya bukan di Dwi, mungkin di saya bisa. Kalau saya kan kebetulan ada usaha juga di rumah, dikit bumbu, nitipin bumbu di pasar. Jadi mungkin belum, berkatnya masih di saya, mungkin di ini belum dapat, tapi intinya kita berusaha terus ya bersyukur, mengandalkan Tuhan benar-benar. Jadi jangan dilihat seberapa kita dapatnya per hari rupiahnya, tapi ajaibnya Tuhan mencukupkan kita sampai sekarang. Saya tidak merasa kekurangan di 3 bulan ini, cukup, nggak kekurangan. Anak-anak juga sehat, anak-anak juga ya waktunya jajan-jajan, ya waktunya ya pokoknya
Intinya ajaibnya Tuhan mencukupkan saya dalam seberapapun yang kita terima, tapi intinya Tuhan yang mencukupkan. Iya. Pak, nambahin sedikit, Pak. Boleh. Oke, Pak. Banyak Ini, juga Pak. nggak apa-apa, Pak. Dikit aja, nyambung dia aja. Mungkin inilah saatnya Tuhan itu baik. Yes, Kita baru amin. saatnya Tuhan ini terlalu baik sama kami, sama keluarga kami, gitu kan. Kalau secara manusiawi itu mungkin kita akan mempunyai jiwa yang lemah menghadapi situasi yang seperti ini. Tetapi ketika kita bersyukur, mengandalkan Tuhan, yang jelas itu berdoa dan berdoa terus. Nah, disitulah Tuhan itu menyatakan mujizatnya luar biasa bagi kami Yes. itu luar biasa. Saya merasakan ketika pintu rezeki satu tertutup, contohnya mungkin saya itu terus terang aja di online itu sulitnya luar biasa. Tetapi di luar dari online itu Tuhan itu baik sekali. Banyak ya mungkin ada saudara atau orang yang mungkin memampukan kami, ngasih peluang buat kami. Jadi kami bisa menjalankan kehidupan kami. Kami juga bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Jadi intinya itu tetap terus berdoa, jangan pernah menyerah, tetap bersyukur. Itu yang kami rasakan. Itu yang kami rasakan sampai saat ini. Jadi saya merasakan, oh ini loh saatnya Tuhan itu punya action-nya buat kami, buat keluarga kami. Dan yang jelas itu kita nggak boleh lihat dari seberapa yang diberikan Tuhan, tetapi bagaimana cara kita mensyukuri apa yang dikasih Tuhan. Itu luar biasa buat keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Setiap kehidupan kita memang harus kita mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Kesaksian Pak Dwi, kalau mengandalkan Tuhan, apapun yang kita hadapi tetap kita bersukacita tentunya. Karena ada jalan keluar diberikan oleh Tuhan, karena kita berserah tentunya kepada Tuhan. Ya, yang lain, lanjut. Ayo, nggak usah ditunjuk, langsung. Fatur aja, Fatur. Iya. Silakan. Iya. Ya, di Filipi 4 ayat 13 ini sungguh ini bagi kita ya, bahwa dari berapa kali diingatkan kita bahwa Tuhan itu sungguh baik, karena Dia mengatakan di dalam firman itu segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Mungkin kalau tanpa Tuhan kita mengalami masa-masa pandemi ini, mungkin kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapa gitu ya. Tetapi karena ada Tuhan yang Maha Kasih itu bagi kita, maka perkara-perkara yang kita hadapi saat ini kita bisa lalui dan kita bisa lewati. Ya memang saat-saat yang sangat ini beberapa bulan ini ya, mungkin hampir 3 bulan kita sangat dalam hal segi perekonomian juga kan kita mengalami yang namanya penurunan ya, udah pasti ya, semua kita pasti mengalami, baik itu seperti Pak Dewi bilang tadi, ojol dan usaha pun sama mengalami hal-hal yang menurun gitu ya. Tapi ya karena kita di dalam Tuhan, karena satu dengan yang lain saling menguatkan, mungkin kita bisa kita lalui, kita lewati dengan bersama Tuhan gitu ya. Memang kalau beberapa bulan ini ya, saya secara pribadi ya ada hal-hal yang mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi karena kita kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan sedikit demi sedikit kita bisa lawan dan kita bisa lalui. Karena ekonomi itu walaupun hanya sedikit, tapi ada rasa syukur gitu loh yang saya dapat. Ada rasa syukur, walaupun hanya sedikit, tapi selalu bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dia masih bisa memelihara gitu. Dia masih bisa menolong. Bisa saat sulit apapun, dia bisa menolong kita.
Dan satu hal yang saya alami selama 3 bulan ini, puji Tuhan, keluarga semua sehat-sehat semua. Ya biasanya kita tuh paling tidak ya, kalau itu sebulan sekali mungkin bisa ke dokter. Tapi puji Tuhan selama 3 bulan ini gak ada. Tuhan itu sangat tahu gitu ya, kebutuhan kita gitu. Ya, puji Tahun Tuhan. sekali dia. Tak kita nggak ada, Tuhan pasti dia berikan yang terbaik bagi kita. Mungkin itu yang saya bisa bagikan untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak ini hari Minggu kemarin, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Yang lain, Bu Helen dulu kali, Bu Helen. Nah, silakan. Apa yang didapatkan? Kesaksian boleh. Lama nggak ada suaranya, kedengar. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Ya, mantap. Ya, mencukupkan diri lah ya. Biasanya kan kalau keinginan kan banyak, tapi ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena kan semuanya kan udah gimana sih, kayak si Edi kerja pun banyak proyeknya yang dibatas-batasin gitu, banyak diliburin. Jadi dia harusnya berpenghasilan segitu tapi berkurang banyak sekali. Jadi ya itulah, apa, kayak saya persiapan punya anak kedua, si Edi bilang apa, bajunya nggak usah beli lagi, pakai yang bekas anak saya yang pertama. Kan cewek cowok. Kalau cowok gimana? Anak kecil mah sama aja kan, bayi mah sama aja bajunya. Saya bilang mencukupkan, tapi satu cewek satu cowok. Ya akhirnya ya begitulah, apa, jadi dia lebih warning, misalnya lampu udah matiin belum gitu, jadi lebih kayak wah, apa-apa tuh jadi dihitung-hitung gitu. Jadi dia bilang, maksudnya kalau dari firman Tuhan sih bilang mencukupkan segala sesuatu, ya itulah, nggak boros-boros gitu, yang beli sesuai kebutuhan aja gitu. Gitu aja sih yang dari saya. Ya, memang kita di firman Tuhan ini belajar supaya kita bisa pakai seperti tadi, mencukupkan gitu ya. Jadi ketika kita tahu firman Tuhan, maka kita kadang-kadang mengerti, oh iya rupanya begini. Makanya masalah-masalah sekarang untuk mendewasakan semua anak-anak Tuhan sebetulnya. Balik masalah ekonomi, masalah apapun itu, masalah keluarga, jadi semakin dewasa tentunya di masa-masa pandemi ini. Pasti kebanyakan orang merasakan itu gitu. Jadi tentunya kita semakin dewasa, kita semakin mengerti, kita semakin bisa mengatur dalam kehidupan kita pada sekarang ini. Jadi kita diajar di sini lebih lagi, gitu ya. Ada, sekarang silakan yang lain. Pak Putra. Bagaimana? Mama Bremo udah siap catatan, silakan. Ayo. Terserah kan, satu kata nanti disambung kan gitu. Rekening gendut. Dia udah siap Rekening gendut. Apa bengkak? Bengkak. Silakan. Ya, kalau saya dapat firman Tuhan dari Pak Suryadi, Pak Sukayadi. Sukayadi yang dari Jombang, ya kita diingatkan lagi, dikuatkan lagi di masa-masa pandemi seperti ini. Untuk saya pribadi sebenarnya puji Tuhan sih tidak terlalu berpengaruh. Cuman ya tidak berpengaruh, tapi ketakutan dan waspada itu kan juga harus. Kayak ya itu kayak kita sih ambil positifnya aja buat saya pribadi sih. Kalau kita bawa ke hal negatif ya jadi ketakutan buat kita. Cuman kalau buat kita ambil positif itu jadi kekuatan dari kita dan juga kebaikan juga buat kita. Kayak saya misalnya, kayak dulu sebelum pandemi
saya untuk ke rumah orang tua mungkin dalam sebulan bahkan 2 bulan sekali jarang saya lihat mama saya tuh. Ini sekarang masa pandemi ini ya hampir setiap ini libur saya pasti lihat mama saya karena mama saya udah tua kan. Saya lihat ke sana itu dari hal positifnya. Terus ya jadi pola makan, pola kehidupan juga kan kita jaga juga jadi lebih yang bersih lagi. Itu sih kalau menurut saya ya di masa pandemi ini kita ambil positifnya aja, jadi yang hal yang kebiasaan yang negatif kita jadi kita rubah ke hal yang positif. Itu aja sih untuk kalau saya pribadi. Untuk firman Tuhan ya untuk masa ini yang kemarin itu ya nambah kuat aja lah kita. Itu aja sih. Puji Tuhan. Mau nambahin aja mau banyak catatan. Ya kalau saya nambahin dikit aja ya kalau. Catatannya banyak. Enggak, emang tiap ini dicatat sih. Nah, kalau saya sih yang kemarin itu dia sih bilang kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam kekurangan kita. Ingat seperti Nabi Elia dan janda Sarfat ya dia bilang. Jadi walaupun situasi kita sedang seperti ini gitu, tapi ingat aja, maksudnya kita ingat aja di 1 Korintus 10 ayat 13 kan Tuhan sudah bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa gitu. Jadi bukan pencobaan yang luar biasa gitu. Namanya manusia pasti ada kekhawatiran. Tapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya perkatakan sajalah perkataan Alkitab gitu ya. Kadang-kadang kita cukup makan nggak ya gitu. Tapi kan ada lagunya burung, pipit, tidak apa gitu kan, tapi Tuhan pelihara gitu. Jadi ya kita kalau setiap memperkatakan positif mungkin hasilnya positif gitu ya. Karena kalau saya ambil positifnya itu jadi selama pandemi ini ya ibu-ibu jadi kreatif kan bikin-bikin makanan gitu. Walaupun kalau saya sih pengaruh karena kan WFH ini saya ada kayak beberapa uang transport gitu dipotong gitu. Tapi saya pikir ambil positifnya aja lah, dengan begini jadi banyak waktu dengan anak, jadi suka kayak lihat resep-resep makanan, jadi Tuhan tutup manusia bisa menutup rezeki kita di satu titik, tapi kalau kata Tuhan mau buka di pintu yang lain ya nggak ada yang bisa nutup gitu. Jadi saya pikir sih ya benar gitu, kayak saya kan kantor ada pemotongan, tetapi Tuhan buka di rezeki yang lain kayak bisnis dimsum saya gitu, jadi lancar kan sekarang gitu. Jadi saya pikir ya nggak usah khawatir sih gitu. Kan kayak Paulus juga di penjara dia dipasung gitu kan, itu hidup menderita gitu ya, tapi dia masih bisa memuji Tuhan gitu. Jadi marilah kita dalam situasi seperti ini malah jangan meninggalkan Tuhan gitu, tapi ini tuh suatu peringatan untuk kita supaya bagaimana kita lebih melekat lagi sama Tuhan. Itu aja sih. Ya. Itunya masih lumayan Pak Saron ya. Masih ada ya? Masih, terusin. Ya, kalau gitu ya yang lain. Pak Wawan dulu kayaknya nih, Pak Wawan. Suaranya Pak Wawan yang lirik itu. Ya kalau saya ya ayatnya bagus banget ya. Kalau segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu memang yang saat seperti ini ya, itu ya kekuatan kita. Yang kalau misalnya kita mengandalkan diri sendiri, yang kita nggak bakal bisa kuat gitu kan. Kita nggak Tuhan pasti bukakan jalan. Yang saya alami seperti itu. Kalau ngomong cara finansial, kemarin sempat pusing juga. Kayak Pak Dwi, saya kan ikutan tukang Grab juga kan. Grab bikin pusing gitu kan. Kenapa bikin pusing? Harus ini, terus kita juga takut kan ada orang masuk ke dalam mobil, dia ternyata terjangkit positif, ya kita kena juga gitu kan. Itu yang saya pikir. Jadi mau nggak mau ya udah kita stop dulu dah. Saya udah ngomong sama istri, udah kita stop dulu aja untuk Grab. Tapi kemarin sempat mikir juga, kalau nggak ada uang pakai apa ya gitu kan. Jadi puji Tuhan gitu kan, saat-saat kita nggak punya yang kita lewatin, saat pertama-tama COVID, ada teman-teman saya ada komunitas yang memberikan bantuan, memberikan beras segala macam gitu kan.
dia puji Tuhan gitu kan, saat dia memberikan sambungkan lagi, bagikan lagi, ada teman-teman juga yang kita yang saat saya membagikan kan, kemarin sempat kesaksian juga, sempat mobil saya sempat saya pikir istri pernah ngomong, udah mobil itu aja dicukupkan. Itu saya puji Tuhan, saya dapat proyek yang Lampung itu bisa nutup mobil, bisa buat hari-hari gitu kan. Puji Tuhan, saat kita yang saya pegang, saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, serahkan seluruhnya kepada semua sama Tuhan, Tuhan akan bertindak gitu kan. Itu yang Tuhan bela gitu kan. Sampai kita nggak mungkin, saya percaya seluruh anak Tuhan nggak mungkin ada yang kelaparan. Karena memang udah dijanji Tuhan gitu kan. Kita nggak akan kelaparan, kita kan nggak minta-minta. Itu yang saya selalu pegang. Itu sih yang saya mau bagikan. Ya, puji Tuhan. Kan setiap kita. Yang lain dulu. Pak Cada ya? Pak Cada dulu. Pak Cada. Halo. Halo. Pak Cada, silakan. Nah, Pak Cada, silakan Pak. Baik Pak. Ya, silakan. Boleh. Apa yang dapat firman Tuhan? Cian boleh. Kalau dari saya, ya kalau dari saya firman Tuhan itu udah jadi pegangan tersendiri dalam kehidupan saya. Itu firman favorit saya. Pokoknya saya berjalan selalu dengan firman itu, selalu menguatkan saya. Ya. Terus lanjut aja kesaksian saya kemarin kan, waktu kemarin saya udah ngomong tentang pengurangan kemarin di tempat kerja kan, sekarang percetakan di Kompas TV kan udah mulai berkurang sekali. Itu mulai pengurangan. Ternyata pas kemarin ada 12 orang, di dalamnya itu termasuk saya. Nah, di situ saya bilang, memang Tuhan punya rencana, bukan saya bekerja di sini, mungkin Tuhan sediakan yang terbaik di luar sana buat saya. Itu menjadi kekuatan saya tidak pernah takut, karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kehidupan saya. Amen. Ketika saya dikeluarkan, saya kena pengurangan, saya keluar, puji Tuhan, Tuhan sediakan kerjaan baru buat saya. Di situ kemarin saya dipanggil, langsung interview, pas saya keluar, dan interview, selesai, terus dikasih info untuk langsung training tapi bukan hari Senin, baru mulai training karena selesai PSBB, baru hari Senin mulai normal kembali, berarti training hari Senin. Tadi udah dikasih info, dan saya merasa bersyukur karena firman Tuhan itu tetap menjadi kekuatan tersendiri dalam kehidupan saya dan keluarga. Walaupun keadaan sudah rumit, tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kehidupan saya bersama keluarga. Maupun di dalam rumah pun, kami semua itu selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Makan minum pun kami tidak pernah khawatir, walaupun saya sudah berhenti, tapi saya percaya kalau burung di udara pun Tuhan berikan makan, apalagi kita manusia lebih daripada burung, pasti Tuhan berikan yang terbaik buat kehidupan kita. Untuk menjadi pegangan tersendiri dalam kehidupan saya bersyukur juga kesehatan dalam keluarga saya, istri bersama anak-anak semua itu dalam perlindungan Tuhan. Itu saya merasa diberkati. Firman Tuhan kemarin itu menjadi pegangan tersendiri dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya dari hari lepas hari. Mungkin itu saja. Shalom. Iya. Tuhan sungguh baik ya. Bisa mengatur yang terbaik bagi semua anak-anaknya. Ya, puji Tuhan. Masih ada yang lain ya? Nggak ada. Tinggal Pak Saron ya? Ya. Nggak ada lagi. Pak Ramses nggak ada masuk ya? Pak Ramses nggak masuk, Pak Roni nggak ada. Pak Ramses sinyal nggak ada. Ya udah, terakhir Pak Koordinator. Oke. Iya, tadi kita udah ngedenger kesaksian, obrolan, dan sharing. Kemarin, tepatnya kemarin,
Di Bogor tuh ada satu kejadian unik yang bikin sedih juga. Bukan tentang ekonomi, tapi tentang kehilangan. Ya, kami baru kehilangan juga Pastor Fu, tapi problem orang ini cukup berat juga. Nggak bisa dibandingin, tapi cukup berat. Jadi, ada satu keluarga, dia lagi hamil tua. Hari ini disesar. Hari ini melahirkan. Kemarin dia sama suaminya ngecek di Melania. Di Melania Helen, di dekat rumah lo. Dia ngecek bareng sama suaminya. Sehat, sehat. Tiba-tiba suaminya kena serangan jantung. Dan meninggal. Hari ini anaknya lahir. Wah, saya nggak ngerti perasaannya gimana. Tapi yang saya tahu perasaan kehilangan itu sangat menyiksa, banyak pertanyaan mengapa, dan kesal. Itu perasaan-perasaan kehilangan gitu. Nah, keluarga ini menghadapi satu pencobaan yang cukup berat menurut saya. Kita menghadapi ekonomi, tapi keluarga ini menghadapi kehilangan gitu. Kepala keluarganya hilang dalam hitungan menit katanya. Jadi di setiap keadaan kita pasti ada yang bisa kita syukuri dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, saya bersyukur kita semua sehat di sini, tidak ada yang sakit atau apa, bahkan Pak Cada baru juga punya anak, sebentar lagi akan disusul sama Ko Edi dan Helen. Jadi kita tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan punya rencana, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Roma 8 ayat 28 itu gitu. Satu kata-kata dari Robert Schuller mengatakan tough times never last but tough people do. Artinya keadaan yang sulit pasti akan lewat, tetapi orang yang tangguhlah yang akan bertahan. Jadi mari kita bertahan di dalam situasi apapun, karena kita punya Tuhan yang besar. Sekian dari saya, silahkan Kiyuli untuk worship-nya. Ya, sebelum kita masuk ke pokok doa, kita mau angkat pujian, mengangkat penyembahan kekuatan di hidupku langsung aja. Kita untuk doa kan tadi dibaginya sama Dwi aja pas itu pas ya. Ayo Dede, bagi. 1, 2, 3. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia dapat meninggalkan aku, setia menopangmu, berharap dalam Yesus. Kau Tuhan. Kau Tuhan penuh kuasa, ku pulihkan keadaanku, seluruh hidupku akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia dapat meninggalkanku,
setia menopang berseru berharap Yesus. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Jangan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Akan goyah. Akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Bapa baik Yesus, nama-Mu Apa yang besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Inawara lama Yesus, ya mayara lawa ya Hosiana bagi Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Oh, boleh kumpulkan kami Tuhan Yesus melalui kesan online ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan penuh sukacita ya Bapa. Tuhan, kami sudah sharing satu dengan yang lain Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menaikkan doa syafaat ya Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan menaikkan doa syafaat ini ya Bapa. Biarkanlah doa kami Tuhan Yesus menjadi hikmah di depan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati bangsa kami ya Bapa. Berkati setiap pemimpin kami, presiden, menteri, MPR, DPR ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus
Kau yang memberi hikmah bagi mereka, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan Yesus mereka, Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik bagi bangsa kami, Tuhan Yesus. Khususnya dalam menangani COVID-19 ini ya Bapa. Kau yang memberikan kekuatan mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga minta perlindungan-Mu, Tuhan Yesus, dari wabah virus corona ini ya Bapa. Tanya Tuhan Yesus, pemulihan akan terjadi saat-saat ini ya Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus yang menjadi dampak, khususnya dampak perekonomian Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang akan memberi kekuatan bagi kami ya Bapa. Kau yang mampukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, nanti saya minta Bu Sarina berdoa untuk Ibu Mimi, untuk penilik wilayah, dan untuk pemimpin kesan. Doa kami silakan untuk Ibu Sarina. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur hari ini dan perasaan juga Bapak. Kami menaikkan doa kami Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa ini Tuhan. Bapak sering Tuhan. Tolong Tuhan, Kau terus berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam membawa gereja. Berikan dia kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya berikan terus dia kesehatan Tuhan Yesus. Amen. Tuhan, Engkau terus tambahkan hikmat kepada hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang dia alami juga dalam sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuatkan dia Tuhan. Amen. Tuhan mampukan dia dalam melewatinya Tuhan. Sehingga pelayanannya juga Tuhan terus Tuhan berjalan dengan baik. Amen. Tuhan. Tidak ada gangguan Tuhan. Oh tolong Tuhan, semua rencana-Mu indah untuk Ibu Mimi Tuhan. Amen. Kau mampukan Tuhan dalam melaksanakan segala sesuatunya Tuhan. Untuk membawa gereja-Mu ini lebih bagus lagi Tuhan. Lebih maju lagi ke depan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anaknya Tuhan. Sharon, Elsa juga, baik Sarah juga Tuhan. Kau yang berkati Tuhan. Khususnya juga untuk Sharon juga Tuhan. Kau melihat juga rinduan hati dia Tuhan. Untuk gereja-Mu ini Tuhan, Bogor, BSD Tuhan, Engkau yang mengetahui Tuhan, apa isi hati dia Tuhan. Mari Tuhan, Kau mampukan dia Tuhan untuk membawa gereja-Mu ini juga Tuhan, supaya lebih bertumbuh Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Berikan terus kesehatan, kekuatan Bapa. Hikmat-Mu turun untuk Sharon Tuhan Yesus dalam Amin, ya benar Tuhan. Lebih besar lagi Tuhan ke depan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk istrinya Ibu Elsa juga Tuhan dalam kondisi sekarang dia mengandung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau beri kekuatan Tuhan kandungannya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan terus berikan kesehatan untuk bayi, agar dia dapat sehat terus Tuhan. Ya, dapat lahir dengan sehat. Kesehatan bayinya Tuhan, kesehatan kekuatan Tuhan. Kami percaya juga nanti Tuhan, kapan waktunya akan dia melahirkan. Tuhan berikan waktu yang tepat. Tuhan juga persiapkan semuanya Tuhan. Butuhkan untuk nanti persalinannya juga Bapak, segala kebutuhannya, bahkan dokter juga yang akan menangani nanti Tuhan persiapkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, keluarga ini terus Tuhan pelihara, terus Tuhan berkati, baik dalam kesehatannya terlebih, tolong Tuhan, Kau yang terus lingkupi keluarga ini Tuhan, dengan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, Sarah juga Tuhan, Kau melihat juga Tuhan, bagaimana mungkin hati dia sekarang ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus hiburkan hati dia, berikan kekuatan, semangat dalam pelayanannya juga Tuhan, kuliahnya Tuhan campurkan Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Ibu Mimi semuanya, supaya mereka tetap semangat dan tetap kuat dalam iman Bapak.
Terima kasih Tuhan untuk para saya juga Tuhan berkati Pak Kris, Bu Dokter Tini juga Tuhan Yesus, Bu Natalia. Yes. Yes. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam setiap Amin. dalam mereka Amin. Tuhan. Tuhan berikan juga terus kesehatan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya para PK juga khususnya MDC Tangsel Tuhan kami berdoa untuk mereka Pak Katiman memberkati keluarga usaha pekerjaannya Tuhan yang lindungi dia Yesus Tuhan kami berdoa supaya dia tetap mengandalkan Engkau juga berpengharapan kepada berkati usahanya Tuhan, baik Pak Fatur juga Tuhan. Amin. Untuk Pak Fatur Tuhan kau jagai Tuhan, selalu berikan berkat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan. Mereka supaya hanya jagai keluarganya Tuhan. bengkelnya juga, baik istrinya berkati anak-anaknya juga Tuhan yang berkati. Dan saya Tuhan pelayanannya juga Tuhan terus pelihara dan berdoa untuk Pak Dwi juga Tuhan. Yes Tuhan. Mereka untuk selalu ingin melayani Bapak. Amin. Jagai Tuhan keluarga Pak Dwi, buka tingkap-tingkap langit. Hanya ya Tuhan bekerja Bapak, kami percaya Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, segalanya akan Engkau berikan yang terbaik untuk keluarga Pak Dwi Bapak. Berikan yang terbaik. Usahanya Tuhan untuk berkati Tuhan terus. Bahkan kami berdoa pundi-pundi mereka Tuhan penuhi dengan berlimpah-limpah Bapak. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, keluarga ini juga Tuhan. Baik anak-anaknya juga Tuhan, Kau yang berkati segala kebutuhan mereka Tuhan. Mungkin Tuhan sekolah dan selain-lainnya Tuhan. Dan serahkan tangan-Mu Tuhan, cukupkan semuanya Bapak. Yes. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Karolin juga Tuhan, Kau berkati Karolin Tuhan. Amin. Dalam ini Tuhan supaya melalui Karolin juga remaja tumbuh Tuhan di masa remaja mereka bisa belajar lebih baik lagi Tuhan. Amin. Mengenal Engkau dan mereka semakin dewasa imannya Haleluya. Tuhan melalui kesaksian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik yang menguserahkan seluruh para PK kami dalam tangan kasih-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, untuk doa selanjutnya saya minta Dina untuk berdoa ibadah online yang akan diselenggarakan di hari Sabtu dan Minggu. Doakan juga untuk semua jemaat MDC Bogor, BSD Depok. Doa kami serahkan kepada Dina. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau masih menyertai kami ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah kami Sabtu dan Minggu ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan Yesus semua sarana dan prasarana yang kami gunakan Tuhan, biar Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Biar Tuhan Yesus fasilitas-fasilitas internet juga yang kami pakai ya Bapa, biar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Bapa, Tuhan Yesus, kepada kami ini Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bertatap muka langsung Bapa, tapi Tuhan Yesus makin menguatkan iman kami Tuhan. Baik ibadah umum Tuhan Yesus maupun ibadah anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan juga berkati, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan Yesus. Tuhan yang memperhitungkan segala jerih payah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Sabtu dan Minggu ini Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Ya. Oke, untuk doa penutup kami serahkan kepada Kosarot. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh sharing Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau juga Allah yang melindungi kami kemanapun kami keluar pergi Tuhan. Di masa seperti ini Tuhan, Kau yang proteksi keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Dan kami ingin menjalani hari-hari kami berdasarkan iman kami saja kepadamu.
Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bang Putra, untuk Pak Kardiman, untuk Ko Edi, untuk Bang Eli, untuk Bro Cada, untuk Pak Wawan, dan Pak Fatur yang hadir pada malam hari ini, dan teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini, seluruh jemaat Tangsel, Tuhan Kau jagai dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau yang selalu berikan segala yang mereka butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Kami tutup malam hari ini, kesan kami Tuhan menjadi kekuatan dan juga Tuhan menjadi saling mengingatkan selalu satu sama lain. Kumpulkan kami ke depan Tuhan, Kamis depan untuk saling menguatkan kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yes. Amin. Jangan lupa minggu ini kita akan ada perjamuan kudus. Dipersiapkan anggurnya dan rotinya. Lalu juga minggu ini kita udah ada mulai kebaktian khusus untuk remaja dan youth. Jadi nanti ada 2 link di YouTube MDC Bogor Online. Yang biasa, yang pesta yang besar, yang kita umum nanti seperti biasa, yang remaja dan youth nanti pasti ada tampilannya beda. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Malam yang luar biasa. Sebelumnya mari kita foto dulu sebentar. Kita foto dulu, semua harap tampilkan wajahnya. Oh, sorry. Saya tadi nggak ngeliat dari Bro Wawan. Makanya tadi mau nanya Indahnya kemana? Baru lihat chatnya Bro Wawan. Mari kita doa sekali lagi karena katanya Indah lagi kurang enak badan ya. Oke, yuk kita berdoa lagi. Tuhan, terima kasih Kau Allah yang hebat bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk Saudari Indah, Tuhan, yang hari ini merasa kurang enak badan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah penyembuh, Yesus. Kau Allah yang memberi kekuatan. Tuhan, apapun yang dirasakan oleh Saudari Indah, Tuhan, Kau yang sembuhkan. Kau jamah, pulihkan, Kau beri kekuatan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah angkat segala rasa nggak enak badan, pusing, dan sebagainya, Tuhan. Gantikan dengan tubuh yang kuat, Tuhan. Sehat. Dan kami percaya besok saat dia bangun, Kau sudah memberikan kekuatan baru. Jagai juga seluruh keluarga Pak Wawan, Tuhan, menjadi contoh teladan dan menjadi kekuatan bagi sekelilingnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita foto. Sediakan gaya. Oke. Di dalam 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Waduh, ikutan Norman. Dadah. Oke, selamat malam semuanya. Semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.